Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian fikih kita, yakni kitab Parukunan Jamaluddin. Baik, kemarin sudah kita membahas mengenai air-air. Ada mengulang ya, ada 4 kemarin itu terbahaginya air, yaitu yang pertama air mutlak, kedua air makruh, ketiga air musta'mal, dan yang keempat adalah air yang mutanajjis. Jadi ini penting kiranya diketahui bersama-sama, karena kita selalu terkait dengan hukum air ini. Karena ketika kita ingin wudu, kita harus mengetahui air ini harus air yang mutlak atau yang suci lagi menyucikan. Dan ketika mandi junub atau mandi wajib juga perlu kita ketahui, karena jika seandainya kita memakai air yang tidak menyucikan, maka wudhu kita, maka mandi wajib atau mandi junub kita itu tidak cukup atau tidak sah. Nah, kemarin air-air yang mutlak itu sudah dijelaskan oleh musannif, ada 7 macam. Nah, kita ulang ya. Jadi yang pertama itu air hujan, air embun, kemudian ketiga air beku, keempat air laut, kelima air sungai, keenam air sumur, ketujuh air telaga. Nah, itu bahasa di dalam kitab. Jadi semua air itu yang disebutkan oleh musannif itu adalah air yang mutlak, yang suci, lagi bisa kita bawa, kita pakai untuk berwudu atau mandi wajib atau menghilangkan najis sebagainya. Nah, mengenai air mutlak itu air ya, pada dasarnya itu kata di sini bisa dilihat, maka terkadang air mutlak itu berubah. Jadi air mutlak ini, misalkan air sumur atau air sungai ini bisa berubah, mutaghayyir ya, bisa berubah. Berubahnya ini dari segi sifatnya, sifat air dari dalam bahasan fikih itu ada terkait rasanya, ada baunya, ada warnanya. Nah, perubahan ini tentunya pada 3 sifat air ini. Jadi tadi pada bau, warna, dan juga rasa. Nah, dengan salah satu daripada 3 sebab. Nah, ini yang kita bahas. Jadi ada sebab air ini dia berubah. Nah, ada 3 sebab kata. Yang pertama sebabnya adalah mukhallatah atau mukhallit, bercampur. Nah, artinya bercampur dengan benda yang suci yang tidak boleh membedakan. Wah, bahasanya membedakan. Itu bahasa bukan orang Bahari lah. Membedakan artinya ngalih atau susah memisahnya atau membedakannya, dan menceraikan dia daripada air. Jadi yang namanya bercampur itu, bercampur tadi pang banyu bercampur, terus nang kategorinya ngalih membedakannya. Nah, jika ibarat kita lah nang air itu air sungai atau air sumur, kita cibuk lalu kita buat kopi ke dalamnya. Nah, kan ngalih itu atau teh lah yang nyaman. Masuk teh, ngalih. Kalau membedakan yang mana air mutlak tadi, yang mana bekas teh tadi, pasti berubah ngarannya, bukan banyu biasa lagi, tapi itu banyu teh ya. Itu air teh, kan ada perubahan. Dan ngalih memisahnya.
Nah, kalau mau dipisahkan pulang imbah tercampur lalu bisa dipisahkan antara air lawan teh itu, nah itu ngaruhnya bercampur tadi. Nah, jadi yang sebab pertama itu bercampur kategorinya, bercampur. Nah, lanjutlah, dan tidak masyakah memelihara akan air itu daripadanya. Nah, jadi seperti Yesiden tuh bercampur nih nah, campur di situ intinya bercampur lawan sesuatu yang ngalih dipisahkan atau jagen. Itu dicontohkan ada kapur, ada dan buah kayu bisa dibaca lah sambil lah, dan ditilik Yesiden. Jadi misalkan apa namanya sirup itu setrop, nah banyu itu tercampur, banyu air mutlak tadi tercampur lawan kasumba setrop, nah, berubahlah airnya jadi habang. Dan kada kawa lagi dipisahkan nang mana setrop nang mana banyu nang kita cibuk tadi, nah itu ngarannya bercampur. Tapi di sini ada, nah ada anunya ditilik Yesiden. Ditilik itu artinya dilihati, dicermati. Nah, perubahan itu seperti apa? Jika adalah ubahnya itu banyak, sekira-kira hilang daripada nama air mutlak, sekira-kira hilang daripada nama air mutlak, maka tiada dapat air itu menyucikan, hanya suci jua hukumnya. Nah, jadi Jasiden lihat, jadi banyu tadi kita cibuk gesan wudhu tadi, lalu di situ kita keguguran ke sumba lalu jadi habang, lihati banyu itu. Kalau misalkan banyu itu jadi habang, bujuran habang, liwar habangnya banyak kira-kira kesumbanya, banyak kira-kira apa warnanya, lalu habang benar. Nah dilihat kalau banyak Jasiden, maka hukumnya banyu itu tidak dapat, ya kalau tadilah tidak dapat air itu menyucikan. Jadi kada kawa lagi dipakai berwudu, kada kawa lagi dipakai gesan mandi wajib. Nah, tapi apa hukum air ini, najis kah kada kah? Nah, ujar Siden, lanjutnya Siden, suci jua hukumnya. Meskipun kada kawa dibawa wudu, tapi air itu tetap suci. Nah, jadi boleh aja dipakai gesan yang lain. Jadi dilihat, ditilik ya kalau bahasa tadi, ditilik banyu itu berubahnya banyak kada. Jadi kalau sekira-kira banyak, maka air itu tidak bisa lagi dipakai untuk menyucikan hadas, tidak bisa lagi dipakai untuk berwudu, dan juga tidak bisa lagi dipakai untuk mandi wajib. Nah, kalau al-mukhallid tadi masalah mukhallid. Jadi ingat tadi sebabnya al-mukhallid. Nah, kategori al-mukhallid ini memang kan di dalam Sabilal Muhtadin itu al-mukhallitu ma la yumkinu fasluhu anil ma, kada kawa dipisah daripada air. Nah, kada kawa dipisah, kan sudah kasumba, sudah pewarna makanan itu masuk ke dalam air, kada kawa lagi dipisah kala. Nah, antara kasumba lawan air itu tadi kategori yang bercampur tadi. Nah, dilihat Jasiden, amunnya banyak habangnya, misalkan keguguran tadi, keguguran kopi, satu bungkusan kopinya sebungkus gonal kapal api itu berubahnya jadi banyu kopi, kada lagi jadi banyu air mutlak tadi. Nah, lanjut ya. Jika ada ubahnya itu sedikit, ya, kalau jika sedikit berubah banyu tadi, atau berubah ia dengan suatu yang jadi daripada air itu seperti kembang, maka air itu suci menyucikan juga. Jadi kalau sedikit atau kada terlalu banyak perubahan air itu, baik dari segi warnanya, baik dari segi rasanya, baik dari segi baunya, maka bolehlah dia dibawa untuk atau dipakai untuk berwudu atau bersuci tadi. Nah, jadi mukhallid tadi. Nah, jadi paham kalau lah. Jadi mukhallid tadi sesuatu air mutlak
yang dijatuhi atau diguguri atau bercampur dengan sesuatu, yang sesuatu itu inya menjadi satu lawan banyu itu dan susah atau kadakawa dipisahkan. Itu kategori yang pertama, bercampur tadi. Nah, kemudian yang kedua berubah sebab mujawir. Nah, mujawir pulang, yakni bercampur dengan benda yang suci yang boleh dibedakan dan diceraikan daripada air. Nah, kalau mukhalid tadi kan sesuatu itu dia menjadi apa, bahasa senyawa apa kadakawa lagi ini jadi satu sudah lawan banyu. Nah, sedangkan kategori mujawir ini, sebab mujawir ini inya kebuatan atau tercampur lawan sesuatu benda yang memungkinkan kita mengambil benda itu. Nah, jadi tadi benda yang suci bercampurnya dengan benda yang suci yang boleh dibedakan dan diceraikan. Jadi bendanya harus suci. Nah, kita mencibuk banyu lalu keguguran siwak kah, atau keguguran kayu garu kah, keguguran kembang kah, kawa kita mengambil memisah antara banyu lawan kembang itu atau lawan kayu garu itu. Nah, itu kategorinya mujawir. Nah, kayak apa pulang mujawir? Nah, di sini disebutkan seperti gaharu jesiden dan cendana dan minyak dan barang sebagainya. Nah, pada benda yang suci. Jadi benda suci nang gugur tadi tuh, tapi kawa kita mengambil benda itu. Nah, beda sama yang mukhalid tadi. Kalau mukhalid tadi inya jadi satu lawan banyu. Nah, ini mujawir bedanya inya bebenda lalu kita kawa mengambil benda yang jatuh ke air tadi. Maka berubahlah air itu. Nah, jadi kan pas keguguran siwak, keguguran kayu garu, cendana, keguguran itu tadi, lalu berubah airnya tadi. Nah, berubah air itu, dan jika banyak ubahnya, nah meskipun banyak jika biasa kita ubahnya tetap suci menyucikan jua. Jadi kalau mujawir itu keguguran, sebabnya berubah air mutlak itu keguguran benda yang mungkin atau yang bisa kita ambil itu benda. Keguguran kembang, keguguran kayu, meskipun banyu itu berubah gara-gara keguguran kayu tadi. Nah, keguguran kayu cendana di dalam wadah pauduan kita, lalu air tadi berubah, baunya harum, misalkanlah warnanya jadi agak keruh, misal. Nah, meskipun perubahan seperti itu, tetap airnya jasidin meski apa, dan jika banyak ubahnya suci menyucikan juga, tetap suci hukumnya. Nah, ketiga berubah sebab rauh itukah, yakni apa tuh? Ini modelnya apa? Inya kalau di kitab lain itu tulul muksi, lawas tagana banyu itu. Nah, jadi kalau misalkan di dalam kita ada diisi wadah itu lawas bagana di wadah itu. Nah, kalau di sini dicontohkan ada banyu, ada air, dan ada bangkai nang bahamburan di sekitarnya. Nah, bahamburan bangkai di sekitarnya bukan dalam banyu, tapi di sekitarnya itu. Maka jasidin air itu suci menyucikan jua hukumnya. Jadi misalkan dalam satu ruangan, di situ tempat wudhu kita, dalam WC misalkan tempat wudhu kita, di situ ada bangkai banyak bangkainya dan bau benar. Nah, sehingga mungkin ada model jua atau umpat bau jua banyak kita tetap suci. Nah, cuma kada di dalam wadahnya tadi, dalam wadahnya lain lagi, apalagi wadahnya kurang daripada 2 pulah. Itu lain kisah lagi.
kurang 2 kula jelas dah. Nah, itu kalau misalkan hendak dicontohkan lagi nang kayak kolam. Nah, kalau dulu kolam di masjid di Langgar itu ada kolam. Nah, jadi tulul nuks lawas bagana itu banyu di situ. Lalu ada lumut lah, ada apa lagi nang pokoknya ada maulah lawas inya tadiam banyu itu ada perubahan-perubahan di warnanya kah, di baunya kah. Cuma perubahan itu alami. Misalkan kayak kolam kemudian karena kelamaan itu kolam ada di situ banyunya, kemudian ada lumut banyak lumutnya, maka berubahlah air itu, berubahlah warnanya ke hijau-hijauan misalkan. Nah, ini perubahannya alami. Nah, kategori ini air itu tetap suci, menyucikan jua hukumnya. Nah, itu jersiden nih. Jadi ada 3 tadi. Yang ada 3 tadi. Jadi yang mukhalid tadi nang bercampur dan tidak bisa dipisahkan lawan air itu. Kemudian yang kedua itu bendanya mujawwir tadi itu kawa dipisahkan lawan air itu. Nah, nang kawa dipisahkan tadi meskipun banyak berubahnya itu tetap suci. Beda sama mukhalid tadi. Kalau inya bercampur jadi satu lawan banyu, keguguran kopi, keguguran setrop, marjan ya lah terbuat dalam situ, lalu berubah warnanya jadi habang, rasanya jadi manis, maka itu bukan air mutlak lagi, itu cocoknya di es ya kalau jadi es marjan jadinya. Nah, itu jadi itu kada boleh lagi dibawa untuk bersuci dan tidak kawa menyucikan, tapi hukumnya tetap suci, artinya di kawah aja tuh diminum kah. Nah, ketiga tadi itu inya berdampingan atau kalau lawasan begana banyu itu lalu ada perubahan alami. Nah, perubahan alami itu misalkan tadi lah kalau yang baca apa tadi, kalau model ada inguh-inguh baunya, tak ada bangkai yang sing banyakan, sumur kita nih kada di sumurnya ada. Nah, cuma banyunya amunnya 2 kulah lain lagi kena bahasannya. Nah, ini nang sedikit nih. Jadi tulul muqsul tadi bahasannya itu karena kelama-lamaan di situ lalu ada perubahan secara alami. Ya contohnya lumut tadi lah. Nah, mungkin itu aja bagagamatan kita. Jadi masalah air tadi perlu diperhatikan. Nah, jangan sampai karena wudu kamana mencari wudu, banyu kangalih mencari banyu, habis itu banyu spread di banyu kan wudu. Nah, itu kada kawa karena lain air mutlak. Coca-Cola kah deh, banyu setrop kah, nah, extra jos kah diwuduakan, nah, itu kada kawa dibawa atau dipakai gasan wudu karena airnya suci tapi tidak menyucikan. Nah, itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama. Di salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melanjutkannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.